يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilatul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, segenap para guru, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita senantiasa doakan orang tua sekaligus sesepuh kita, Bapak Haji Muhammad Samad. Tentu harapan kita mudah-mudahan orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan Amin ya rabbal alamin. Segenap para guru-guru kita, yang pertama Ketua Dewan Kemakmuran Musholah Nurul Huda
yang tadi telah menyampaikan sepatah dua kata, yaitu Bapak Haji Romli Rashid. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga pembina Majelis Ta'lim Birrul Walidain Haidan Kiram Al-Ustaz Haji Muhasan Sarjana Agama. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga koordinator pengajian RT Murjini. Jangan orangnya ya. Nyebut-nyebut namanya dong, gak kata orangnya ini. Yang sama-sama kita hormati juga seluruh aparat pemerintah setempat, baik RTW Bapak Murdi maupun RW Bapak Damuli, dan juga Bapak RT yang lain. Ada Bapak Muhali juga alhamdulillah pada hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ustaz Hasan Argapi dan juga RW Muhayyad. Dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Tentu harapan kita mudah-mudahan para guru, para asatidz, para orang tua kita senantiasa Allah berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Ibu hadirin wal hadirat dan semua anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk, untuk sama-sama simpuh, bukan hanya dalam rangka melaksanakan taklim, tetapi bagaimana mampu membangun kecerdasan dari aspek spiritualitas. Banyak orang cerdas secara intelektual, tetapi tidak banyak yang cerdas secara spiritual. Kalau orang cerdas hanya sebatas intelektual, maka boleh jadi pengetahuannya banyak, ilmunya banyak, begitu dia mendapatkan masalah, boleh jadi dia kolaps. Tapi kalau orang itu cerdas secara spiritual, orang yang cerdas secara spiritual tidak mesti memiliki ilmu yang banyak. Karena mohon maaf Mbak Bu, kebetulan saya ini kan dosen. Setiap hari itu bergaulnya dengan doktor, dengan profesor. Ternyata doktor profesor itu banyak di antara mereka yang di kampus seperti raja ilmu. Kalau udah bicara tentang ilmu luar biasa. Begitu di rumah kebanyakan mereka takut sama istrinya. Ya, doktor, profesor di kampus hebat betul dengan ilmu pengetahuannya. Begitu di rumah takut sama istrinya. Begitu diomelin istrinya diam. Kecerdasan yang dia bangun selama ini hilang semuanya gara-gara omelan istri. Ini menunjukkan bahwa orang yang seperti ini hanya cerdas secara intelektual, tetapi tidak cerdas secara spiritual. Makanya mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini bukan hanya mampu mencerdaskan secara intelektual kita, tetapi juga mampu membangun kecerdasan spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama segera kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul kita ini luar biasa, Pak. Ya. Rasul kita ini luar biasa. Bapak lihat Ibu di atas ini ada apa? Pernah enggak Bapak Ibu bertanya, kenapa Allah dan Muhammad ini sama-sama nama? Dalam bahasa Arab disebut ismun, ya, ismun nama. Kenapa Allah selalu bersanding dengan nama Muhammad? Pernah nggak Ibu bertanya, kenapa ya? Kok nama suami saya nggak pernah dipajang sebelahnya Allah? Ibu nama suaminya siapa? Ibu yang ini, Ustaz Hasan ya. Ustaz Hasan. Kira-kira Ibu Pak, di samping nama Allah disebutkan nama Muhasan. Kira-kira kita nggak di situ? Kalau nama Muhasan ini layak bersanding dengan Allah, maka sholawat kita berganti, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi begitu luar biasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin 2 minggu lagi kita akan memperingati maulidnya. Maulid apa maulud Pak? Yo,
dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kalau maulid tanggalnya. Maka kalau kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah benar atau sudah betul, Pak? Mau pakai maulud atau mau pakai maulid sama-sama benar. Kalau maulid yang kita peringati adalah hari kelahirannya, kalau maulud yang kita peringati adalah sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Adam alaihissalam begitu melakukan satu kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, 40 tahun bersujud di hadapan Allah, Allah enggan mengampuni dosa-dosa. Bayangkan, Pak, selama puluhan tahun hidup di surga, begitu melakukan satu kesalahan, Allah murka, kemudian diusir dari surga ke muka bumi. Kalau umatnya Nabi Muhammad berkali-kali melakukan dosa, begitu dia bertaubat kepada Allah, membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilahnya, kemudian Allah mengampuni dan Allah mengangkat ke dalam surga. Bedanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam bersujud selama 40 tahun, Allah enggan mengampuni, tiba-tiba dia teringat. Kemudian dia mengatakan, wa bihaqqi Muhammadin atubu ilaih, dengan wasilah kebenaran Muhammad aku bertaubat kepadamu ya Allah. Maka di dalam riwayat itu dikatakan Allah itu seolah-olah shock. Bahasa kita shock, kaget. Kemudian Allah berkata kepada Adam, kaifa arafta ya Adam? Bagaimana engkau tahu wahai Adam bahwa sesungguhnya inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai di antara ciptaan-ciptaanku. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah ya Rabb, di saat pertama kali engkau menciptakanku, aku lihat setiap dinding-dinding arasmu, di setiap tiang-tiang arasmu selalu bertuliskan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, dan aku meyakini bahwa Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang paling engkau cintai. Kemudian Allah menjawab, sadaqta ya Adam, benar wahai Adam, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Sehingga itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama Muhammad selalu bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di arsy-Nya Allah, nama Muhammad pun selalu bersandingan dengan Allah Subhanahu. Sampai sini paham Bu ya? Paham ya? Kalau nggak paham nanti ditanyakan. Karena di akhir pendidikan pengajaran kita, kalau di kampus namanya pendidikan dan pengajaran Bu. Ya, insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Makanya saya kalau ngajar di kampus itu selalu marah kalau melihat mahasiswa begitu saya ngajar nggak pernah buku. Saya marah. Kenapa? Karena ada sebuah maqal, qayyidul ilmah bil kitabah. Untuk mengikat ilmu harus dicatat. Ini mohon maaf ya. Kadang-kadang orang Bekasi Bu, orang Bekasi ya, saya ngomong orang Bekasi ya. Udah sepuh, pendengarannya juga udah kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Pengajian cuma istilahnya ngaji kuping doang gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kadang-kadang nggak nyantol lisan. Udah nggak mau bawa tulisan. Makanya mohon maaf, kebanyakan kita ini ngajinya cuma ngaji kuping doang. Begitu keluar dari musola, nggak apa-apa. Minimal kita dapat berkahnya ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang layak namanya bisa bersanding dengan Allah karena kedudukan beliau di hadapan Allah melebihi kedudukan para nabi dan rasul yang lain.
Di dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, dikatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sesungguhnya rasul-rasul itu aku lebihkan kedudukannya antara satu dengan yang lain. Minhum, bahkan di antara mereka, man kallamallahu, ada sebagian di antara mereka yang pernah diajak dialog secara langsung oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, bahkan di antara mereka aku lebihkan kemuliaan derajatnya mereka di antara satu dengan yang lain. Dan Rasul kita ini disebut sebagai Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, penghulunya para nabi, karena beliau menutup seluruh ajaran di antara para nabi dan Rasul yang terdahulu. Bayangkan Pak, nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini ada berapa Pak? Oh, ada 124.000. Banyak Pak? 124.000 nabi diutus oleh Allah. Tetapi di antara 124.000 nabi ini hanya 313 yang mendapatkan predikat Rasul. Ya. Jadi predikat Rasul itu tidak Allah sematkan kepada setiap nabi. Kalau Rasul pasti nabi, tetapi kalau nabi belum tentu Rasul. Kalau nabi Allah berikan wahyu, tetapi tidak punya kewajiban untuk disampaikan kepada Tetapi kalau Rasul bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga harus disampaikan kepada umat. Tetapi di antara 313 nabi dan Rasul ini hanya 25 nabi dan Rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu kalau pernah nonton film Samson, pernah nonton ya? Samson itu ada nabi namanya Nabi Samson. Samson itu udah diketahui namanya Samson. Ya, ada namanya Nabi Samson. Ada juga kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Sis. Nama Nabi Sis. Nabi Sis itu nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi banyak kisah-kisah nabi yang Allah kisahkan baik di dalam Injil maupun di dalam Taurat ataupun Zabur, tetapi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Hanya 25 nabi saja yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara 25 nabi dan rasul ini ternyata hanya 5 yang Allah takhususkan kembali, yang Allah kerucutkan kembali, yang Allah spesialkan lagi, disebut dengan ulul azmi. Siapa Pak Bu? Nabi Nuh alaihissalam yang pertama, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tetapi begitu luar biasanya sosok Nabi yang terakhir, saking luar biasanya sehingga Allah pun bersolawat kepadanya, dan satu-satunya Nabi yang mendapatkan titel sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya selalu disuruh bersolawat kepada beliau. Satu-satunya perintah Allah, saya ulangi, satu-satunya perintah Allah yang bukan saja Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan itu, tetapi Allah dan para malaikatnya pun melakukan, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu Pak bunyi ayatnya? Tadi disebut tuh sama yang baca Yasin tuh. Di dalam surah Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah satu penegasan bahwa
Bukan saja Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, tetapi Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah alaihi kepada Muhammad, wa taslima, dan sampaikan salam penghormatanmu, taslimu, kepada sosok manusia agung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, ini kan luar biasa. Makanya perlu kita diajarin sama mursyid kita ini, Bapak Haji Sa'ad Al-Batani. Kalau sebelum sholat tahajud, sebelum sholat hajat, cobalah kita ini sesekali menghadap Allah dengan dhahirun wa batinan. Ya, sebelum kita sholat, sesekali kita mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Kan enak banget. Setelah kita sholawat, setelah kita mengucapkan salam, baru kita melakukan sebuah dialog batinnya. Ya Allah, nama saya Fulan bin Fulan, umur saya sudah sekian tahun, mohon izinkan hamba untuk melaksanakan ibadah 2 rakaat sholat tahajud. Apalagi ibu yang punya banyak masalah, baik masalah suami, masalah anak. Kadang-kadang mau mampir ya, seringkali kan kadang-kadang yang soleh bapaknya, kadang-kadang ibunya juga rada enggak soleha. Ya, banyak ibu ya. Kadang-kadang yang soleha itu emaknya, bapaknya malas banget ke masjid. Ada kadang-kadang bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya bader banget. Problem juga. Maka kalau lisan kita tidak mampu merubah akhlak baik suami kita, baik istri kita, ataupun anak-anak kita, begitu malam katakan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, umur saya udah 60 tahun, suami saya sampai sekarang kok malas banget ke masjid. Ya Allah, izinkan hamba hari ini menengadahkan tangan, mohon bukakan pintu hidayah untuk suamiku ya Allah. Bahkan kata mursyid kami, bila perlu siapin itu segelas air, ya, kita siapin segelas air, kita doain, kita baca-bacain gitu ya. Khususun ila ruhi, siapa? Pertama kepada Nabi, yang kedua kepada orang-orang soleh. Kalau bagus punya guru, kepada guru-gurunya. Ya, kalau bapak ibu muridnya pakai Haji Sa'ad, sebut nama Haji Sa'ad. Baru yang terakhir sebutkan nama khususun ila ruhi Ustadz Muhasan bin Fulan Al-Fatihah. Kalau seandainya Ustadz Muhasan yang bader, yang ngerjain ibunya. Ini contoh. Begitu udah selesai sholat tahajud, ya kan airnya di depan kita tuh, bawa pelan-pelan ke tempat tidur suami kita, usap pelan-pelan udhunya sambil dibacakan doa, ya Allah ya Allah. Jika lisan ini tidak mampu merubah akhlak suamiku, maka mudah-mudahan dengan doa-doa yang senantiasa setiap malam saya bacakan doa ini, mudah-mudahan mampu merubah akhlak suamiku. Bila perlu, percikin dadanya kemudian diusap-usap sambil meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah merubah akhlak suami kita, Allah merubah akhlak anak-anak kita, Allah merubah akhlak istri kita. Pernah Bu? Pernah nggak dilakukan? Makanya jangan heran kalau punya anak bandel banget. Kenapa? Karena jarang kita doain. Ibu-ibu, air yang kita minum di tempat pengajian, air yang kita minum dan kita doakan itu berbeda dengan air yang ada di rumah kita. Makanya kalau datang ke pengajian, ya, ke tempat pengajian itu, bawa air. Bila perlu dibuka tutupnya. Begitu kita berdoa, doa bareng-bareng itu, mudah-mudahan air yang kita bawa itu membawa berkah untuk keluarga kita. Ya, orang Jepang, orang Jepang, agamanya Shinto. Orang Jepang agamanya Shinto percaya bahwa air yang didoakan itu mampu membawa satu energi yang kalau diminum oleh orang maka mampu merubah orang tersebut. Itu orang Jepang. Bapak Ibu masih punya kakek nenek? Kenapa orang-orang dulu walaupun bacaannya tidak sefasih orang-orang sekarang, tetapi dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwanya, hanya dengan membaca Bismillah
kenapa kok orang kalau dibacain bisa sembuh penyakitnya? Kenapa? Kenapa ya? Saya punya nenek orang Jawa biasa. Kalau bismillah itu bukan bismillah, tapi semillahirrahmanirrahim. Orang Jawa. Kalau baca alhamdulillah itu alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa. Tapi luar biasa, sekalipun bacaannya tidak sefasih kita, tapi luar biasa. Doa-doanya mustajab, doa-doanya makbul. Kenapa? Karena tadi ketulusan hati, keikhlasan jiwanya mampu membuka pintu langit sehingga Allah ijabah setiap doa-doa yang dia panjatkan. Jadi mulai malam hari ini, yuk kita siapin air, kita doain, kemudian kita kasih orang tua kita kasih anak-anak kita kasih istri maupun suami kita. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan oleh wasilah air itu mampu merubah akhlak baik suami ataupun istri ataupun anak-anak kita agar semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan saya kemari tadi saya berangkat dari rumah itu jam 5, Bu. Ya. Walaupun dikasih Google Map ya, tapi tetap juga masih nanya-nanya. Saya berasumsi barangkali manusia ketika sudah dikasih Al-Quran ini kan hudan, Bu, ya, petunjuk ya. Ya, Al-Quran ini kan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Kira-kira kalau manusia dikasih Al-Quran tanpa dikasih sang penjelas atau orang-orang yang mampu menjelaskan isi Al-Quran, kira-kira manusia paham apa kakak? Kira-kira orang itu hanya dengan membaca Al-Quran tahu gak mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik? Walaupun udah dikasih Google Map, tapi kalau tiba-tiba cuacanya lagi gak bagus, kebetulan tadi pas lewat masjid perempatan Ciledug tadi hujan, Google Map-nya gak fokus, hilang, ya, mendung. Walaupun udah dikasih Google Map, tapi kalau pulsanya nggak banyak, baterainya nggak bagus, kira-kira bisa nggak nyampe sini? Sama. Sekalipun Al-Quran yang udah ada, hadis-hadis Nabi pun banyak bertebaran di mana-mana, kira-kira kita mampu nggak memahami ayat-ayat Al-Quran dengan sendiri? Dulu ketika saya di pesantren, Pak Bu mohon izin bercerita. Ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Jangan ditiru. Dulu ketika di pesantren itu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ketika saya masih di Ponorogo. Namanya jiwa muda itu ketertarikan kepada lawan jenis itu biasanya kan tinggi, Pak, ya. Apalagi sanawiyah aliyah itu udah mulai ada rasa cinta tuh sama lawan jenis. Karena namanya anak pesantren, nggak punya duit buat traktir, nggak punya kendaraan buat boncengin jalan-jalan. Maka ada satu ayat, ini saya kasih contoh ayat yang kita jadikan sebagai media untuk sesuatu yang baik. Jangan ditiru. Begitu saya dikasih satu amalan oleh guru saya, Gofur, kalau kamu ingin melek perempuan, baca ini ayat. Ya. Ini contoh ini, Pak. Ya. Saya dikasih satu amalan surah Yusuf ayat 3. Bunyinya apa, Bu? Ada yang tahu? Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Baca 40 kali setelah sholat hajat. Sambil bayangin wajah si dia. Tiap malam saya baca, saya bayangin, bahkan fotonya saya ambil, saya curi. Lama-lama, betul. Dia udah mulai ada rasa suka sama saya. Oh, mulai bekerja nih ayat. Ternyata ayat-ayat Al-Quran yang awalnya
baik atau tidak baik? Ini namanya zindik. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang ingin kaya baca ayat-ayat tertentu, baca huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran yang tujuannya adalah dalam rangka agar dikasih kekayaan. Dikasih lagi amalan, Bu. Kamu nanti kalau mukul orang sekali jatuh ada juga. Jadi di pesantren itu hanya puasa, ngamalin amalan sampai malas belajar. Itu di pesantren. Begitu kita ngaji di As-Sakhawat, alhamdulillah yang kayak begitu udah nggak penting lagi. Kata Pak Ika, kalau hari ini kalau ada orang suka sama orang gampang. Yang penting duitnya banyak, mana sih perempuan yang nggak mungkin gitu ya. Apalagi mohon maaf ya. Apalagi mahabbah Arab sekarang udah nggak laku. Kan ini roa itu kan mahabbah Arab, melek Arab. Sekarang perempuan itu kalah sama mahabbah Jepang. Mahabbah Jepang itu apa, Pak? Ninja, iya kan? Mobil ras, Fortuner. Mana ada perempuan kalau dikasih diapelin ke rumahnya Fortuner dia nolak, jangan. Makanya nggak usah capek-capek ngamalin sesuatu, banyakin duit, bahagiakan calon istri kita agar kehidupan kita semakin bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sekalipun Al-Qur'an yang udah ada, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada, tetapi masih butuh para ulama yang mampu menafsirkan, seorang ulama yang mampu menjelaskan isi Al-Qur'an. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an itu nggak dijelasin bagaimana cara sholat, nggak ada. Pernah nggak Ibu jelasin? Menemukan sebuah ayat bahwa sholat itu diawali dengan takbir, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian bangun lagi, kemudian dan seterusnya. Adakah ayat itu? Nggak ada. Itu adanya di ilmu fikih. Ilmu fikih itu marjinya kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka kalau hari ini kita telah bermadhab dengan menggunakan madhab Maliki, sudah benar jalannya. Makanya saya heran kalau ada orang ya dengan kebodohannya mengatakan saya kembali kepada Al-Quran dan hadis, saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Emang di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelasin bagaimana tata cara sholat yang benar? Kagak ada, Pak. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, gak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu adanya di ijma'ul ulama, ya, ijtihadnya para ulama. Makanya kalau kita hari ini telah bermadhab dengan menggunakan madhab Syafi'i, maka jalan yang kita tempuh adalah ittiba'u ulama bi wasilah ittiba'un Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kita mau ngikutin Al-Quran langsung salah, ngikutin hadis-hadis Nabi langsung juga salah. Kita harus tetap mengikuti jalan yang ditempuh oleh para ulama. Dan ulama-ulama kita telah memberikan contoh, telah memberikan sebuah tauladan bahwa bagaimana tata cara sholat yang benar itu seperti ini. Bapak Ibu yang pernah haji, yang pernah umroh, ya, kebetulan alhamdulillah saya 2 kali umroh. Ketika sholat di Makkah, di Madinah itu orang sholat macam-macam, Pak. Ada yang takbirnya di atas, ada yang begini, ada yang begini. Begitu sedekah pun sama, ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Benar kan? Ada mazhab yang tidak bersedekah, namanya mazhab Maliki. Baik mazhab Maliki maupun mazhab Ja'fari itu tidak bersedekah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti umroh, begitu melihat orang sholat dengan berbagai macam gaya, jangan kaget, ya, karena itu sudah diajarkan di dalam ilmu fikih-fikih mereka. Ya, bagi kita yang meyakini madzhabul arba'ah, 4 mazhab, mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali, maka sah saja mau begini boleh,
mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, bahkan yang mau begini juga boleh. Yang dilarang itu adalah ketika bertolak pinggang. Ini di dalam Riyadhus Shalihin jelas ada. Jadi dilarang orang yang sholat bertolak pinggang. Itu ada hadis. Ya. Jadi kalau begini boleh, kalau begini boleh, kalau begini boleh, begini boleh, begini boleh. Paham ya? Jadi gak usah berantem gara-gara sedekah. Yang penting pakai sedekah. Ya, yang penting pakai sedekah. Atau kalaupun nggak pakai sedekah, minimal harus berdiri tegak. Nggak boleh sholat begini, Bu. Kadang-kadang kita capek nih, terawih. Kalau tak begini, nah itu nggak boleh tuh. Ya, itu nggak boleh. Harus berdiri tegak. Makanya di dalam agama kita, kalau memang tidak mampu berdiri tegak, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, boleh hanya sebatas menggunakan ayat-ayat ataupun tanda-tanda, atau hanya sebatas gerakan mata. Kalau lewat mata pun nggak mampu, kira-kira harus diapain, Bu? Disolatin. Udah nggak mampu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ilmu fikih. Jangan sampai mohon maaf. Kadang-kadang di masyarakat kita kan enggak gitu. Sebelum kita sholat aja kadang-kadang hati kita ini udah rusak. Yang satu maunya mepet kaki kita, yang satunya lagi maunya renggang-renggang aja. Kadang-kadang yang kesel diinjek kaki kita. Belum lagi bermaaf isbal, yang pakai rada ngatung dikit. Kan ada gitu ya. Saking ngatungnya kadang-kadang di tengah ya banjir gitu ya. Macam-macam kan. Kadang-kadang sebelum kita sholat aja hati kita udah rusak. Ini sebelah belum apa udah nginjek kaki saya aja ini. Ini sebelah habis kebanjiran kali. Kata yang sebelah, wah ini tidak mengikuti sunnah Rasul ini, isbal ini sombong ini. Jadi kadang-kadang kebanyakan kita ini sebelum menghadap Allah saja hati kita ini sudah rusak. Kalau kita takbir hati sudah rusak, kira-kira Bu, begitu kita melaksanakan sholat, itu sholat bisa khusyuk? Bisa khusyuk nggak? Saya yakin orang yang sebelum sholat hatinya rusak gak bakalan bisa khusyuk. Makanya luar biasa di dalam agama kita, Allah tidak mengharuskan kita untuk bisa sholat khusyuk. Ya, saya ulang. Yang menjadi syarat dan wajib di dalam rukun ibadah sholat itu khusyuk atau tumanina? Nah, beda ya, tumanina atau tumanina dengan khusyuk. Kalau tumanina itu ada waktu jedahnya. Jadi begitu rukuk nggak boleh langsung keper, nggak boleh, harus ada jeda. Makanya kita disunahkan membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali agar ada tumaninanya. Jadi nggak boleh begitu rukuk nyut langsung kayak ada pirnya gitu, nggak boleh. Itu nggak masuk dalam kategori tumanina. Ya. Nah biasanya orang yang sudah terlatih tumanina atau tumunina itu biasa dengan sendirinya akan mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadah sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Syukur-syukur ketika kita membaca sholat, jangan kita baca di dalam hati, tetapi betul-betul talaffuz bil lisan kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi ini adalah satu strategi bagi kita agar ketika kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, antara pikiran, lisan dan hati kita nyambung. Kadang-kadang Pak Bu luar biasa di sholat ini. Kadang-kadang kita lupa nih naruh sesuatu. Ya, mau berangkat kerja, kita naruh kunci di mana lupa tadi malam. Kita cari gitu ya. Begitu udah waktu sholat subuh, tiba-tiba kita sholat subuh. Begitu sholat subuh, Allah baru alhamdulillah kuncinya ada di situ. Sholat
mampu mengingatkan sesuatu yang kita lupa pada saat di luar sholat. Tuh, kira-kira ini sholatnya orang baik atau orang tidak baik? Jadi kita lupa di luar sholat, begitu kita sholat jadi ingat. Itulah cara setan yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Makanya ketika kita sholat harus ada kombinasi, harus ada sinergi antara akliah kita, lisan kita maupun hati kita. Syukur-syukur kita mampu memaknai, menafsirkan setiap ayat-ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selama ini mungkin barangkali di antara kita masih ada rasa cinta saat dipuji oleh orang lain. Oh, ternyata segala puji hanya milik Allah. Dialah Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah Zat yang Maha Pengasih dan juga Zat yang Maha Penyayang. Kasih sayang Allah begitu luar biasa kepada setiap hamba-hambanya. Mau baik, mau tidak baik, semuanya dikasih sama Allah. Kebayang orang tua kita, bagaimana Allah menitipkan sifat Rahman Rahimnya kepada ibu kita, sehingga semiskin apapun ibu kita, tetap kita sebagai anak-anaknya tetap disayang. Saya kadang-kadang kalau udah tidur malam jam 2:30 itu, kadang-kadang tidur itu saya di tengah, di samping kanan istri, di samping kiri itu anak. Kadang-kadang saya pandangi wajah istri, kadang-kadang saya pandangi anak. Ya, ini kan sebuah titipan Pak Bu. Betapa titipan Allah kepada kita nih. Kalau kita sia-sia, kira-kira kita berdosa nggak? Saya pandangi wajah istri saya, ya Allah, saya katakan walaupun engkau nggak secantik dulu nek, walaupun engkau tidak secantik dulu nek, tapi insya Allah ketetapan hatiku, kesetiaan hatiku, masa setia banget ya. Kenapa? Karena saya yakin engkau menjadi tidak cantik gara-gara ngurus anakku. Engkau menjadi tidak cantik karena ngurus aku. Karena Pak, ini tips Pak. Kalau cuma nyari wanita cantik gampang Pak. Ya Pak ya? Gampang Pak ya? Tapi mencari wanita yang betul-betul setia kepada kita itu susah-susah kan. Saya pandangi wajah istri saya pandangi wajah-wajah anak saya. Ya Allah, terima kasih, ini adalah anugerah yang begitu indah dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan Kau berikan saya kesempatan, kemampuan untuk bisa istiqomah, untuk menjadi imam yang baik. Selalu saya akan begitu kepada Allah ketika melihat anak-anak saya, kepada istri saya. Bukan istri saya Pak, istri saya Pak. Kalau istri saya itu berarti baju Romli. Satu kaji ya? Berapa setiap kaji? Satu aja berat banget tuh, hidupnya banyak ya. Banyak maunya begini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita bangun, saya udah 45 menit menceramah nih Pak Bu. Mohon izin sampai 1 jam, baru nanti kita tanya jawab ya, apa ya? Ya, jadi sampai jam 10 saya ceramah. Nanti selebihnya mau 1 jam, mau setengah jam, insya Allah kita ada waktu banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perlu kita membangun sebuah komunikasi antara kita dengan Allah maupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan bersalawat kepada Nabi ini harus mampu kita jadikan satu ikatan batiniah antara kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang ringan untuk senantiasa kita lakukan, tetapi memiliki satu kedudukan, satu pahala yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa ada orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat, sebanyak 10 salawat. Wa hattat anhu 10 khataya wa rufi'at lahu 10 darajat. Kemudian Allah akan mengampuni 10 kesalahan baginya
dan mengangkat 10 tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bapak Ibu, satu sholawat pahalanya dikasih 10 tingkatan, diangkat kemuliaan kita, diampuni oleh Allah 10 dosa kita, dan juga diberikan pahala sebanyak 10 kali. Seandainya dalam satu hari kita mampu bersolawat 70 kali, berarti 70 kali 10 berapa itu? 700 kali 3. Itu kalau mau hitung-hitungan. Apalagi pagi-pagi masak nyambel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil goreng tempe, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bikin kopi, Allah matanya kemana? Allahumma, kopi salah garam. Kira-kira nih Bu, kira-kira nih, begitu kita nyeduh kopi plus garam, kira-kira suami kita marah nggak? Marah nggak? Ya pasti marah lah. Gara-gara apa? Gara-gara sholawat. Bukan. Itu artinya kita nggak fokus. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ya, perempuan itu luar biasanya adalah beliau mampu melakukan banyak aktivitas di waktu yang sama. Di dalam ilmu neuroscience, ya, dalam ilmu neurologi, ya, ilmu neurologi itu ilmu otak. Jadi manusia itu ada namanya corpus callosum, ya. Jadi otak laki-laki dengan otak perempuan itu didesain berbeda, Pak. Oh, bisa. Otak laki-laki itu dikasih satu untuk fokus kepada sesuatu. Tapi kalau perempuan dikasih 2. Jadi kalau otak laki-laki itu ada di depan kanan. Makanya Bapak Ibu, ibuku jangan marah. Kalau seandainya suami kita begitu kita panggil Bang Hasan, Bang Muhasan, nggak dengar, sedang megang handphone, entah megang handphonenya gara-gara balas chatting para asatid yang lain, atau balas chatting yang lain. Jangan itu maksudnya nggak ada tugas mahasiswa atau siswa gitu maksudnya. Bang Hasan, nggak nyaut panggilan kita, karena memang laki-laki itu didesain otaknya fokus kepada satu titik itu. Kodratnya laki-laki memang begitu Pak, Bu. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu karena 2, ya, otaknya ada 2, ya, otak kanan sebelah depan dan otak kiri sebelah belakang, sehingga seringkali wanita itu mampu melakukan banyak aktivitas di waktu yang sama. Saya kasih contoh Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya menyaksikan istri saya sendiri sambil gendong anak, ya, anak lagi rewel, anak digendong sambil goreng tempe, ya, tangan yang sini megang lagi ngasih umpan, mangkok kecil buat bocah, tangan kirinya megang anak, gendong anak, tangannya megang mangkok buat makan, tangan kanannya megang sudut. Kadang-kadang cipratan minyaknya kejatuh lantai itu kakinya masih begini. Memang betul wanita itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ya terutama bapak-bapak, jangan suka kasar sama istri kita. Ya, ini nasihat buat saya juga nih. Kenapa? Karena istri kita lahirin itu susah, ngegedein anak itu susah. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang masak itu pun kadang-kadang gak gampang. Kan kalau laki-laki cuma enak aja, ya pulang kerja, tidur, kerja lagi, malam, enggak ya maksudnya. Karena berangkat pagi lagi, hanya sebatas itu. Sementara tanggung jawab anak kadang-kadang kita sudah limpahkan, kita serahkan 100% untuk istri kita. Maka kadang-kadang mohon maaf ya, laki-laki yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami, itulah bukan laki-laki yang baik. Maka ada satu istilah dari Ustaz Muhasan. Kata Ustaz Muhasan itu, masak itu bukan tugas istri kita. Masak bukan tugas istri kita. Ngepel bukan tugas istri kita.
Tugas istri kita cuma satu, taat dan patuh kepada suami. Makanya kalau suami perintahkan masak, ya masak. Tapi beliau ini kelihatannya nggak pernah perintah begitu ke istrinya. Suka curhat, Bu. Beliau ini beliau suka curhat di majelis. Jadi Ustaz Muhammad walaupun di luar Singapodium, tapi di rumah aku juga istrinya, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu kita bangun Bapak Ibu, sehebat apapun diri kita sebagai seorang suami, sebanyak apapun warisan yang kelak nanti kita tinggalkan untuk anak-anak kita, maka yang paling penting, warisan yang paling utama adalah mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini Bapak Ibu kan banyak orang Betawi ini ya, iya Pak ya. Ada banyak orang Betawi ya, kan kontrakannya banyak ya. Kamu udah punya kontrakan, Bu? Kadang-kadang ya, kontrakan itu begitu orang meninggal di bawah kontrakannya. Makanya saya katakan, warisan yang paling baik itu bukan rumah yang mewah, bukan rumah atau mobil yang hebat, bukan kontrakan yang banyak, tetapi warisan yang paling baik adalah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ciri-ciri anak yang soleh dan soleh itu gampang, Pak. Begitu orang tuanya meninggal, ya, begitu dikumpulin, kira-kira kan begitu orang tuanya meninggal kan ngumpul tuh. Biasanya yang dibahas apa, Pak? Nah, itu tandanya belum soleh. Anak yang baik, begitu orang tuanya meninggal, maka yang perlu dibahas, yang paling pertama dibicarakan adalah bagaimana hak-hak si mayat dulu diselesaikan. Apakah mayat punya hutang? Apakah almarhum punya hutang baik kepada Allah maupun kepada tetangga, kepada manusia? Kalau hutang kepada manusia gampang, Pak. Cukup diumumkan, wahai Bapak Ibu, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang punya tanggungan kepada Bapak saya, tolong nanti begitu selesai dikubur, datang ke rumah kita selesaikan, beres. Tapi bagaimana dengan hutang dia kepada Allah? Hutang dia kepada Allah bisa berupa sholat, bisa berupa puasa. Makanya anak yang soleh dan solihah, begitu orang tuanya meninggal langsung dikumpulin, Bang, Bapak ini saya yakin punya hutang sama Allah, maka kamu puasa 30 hari Bang untuk mengkodokkan puasa orang tua kita ya. Kamu deh ya 17 hari ya puasanya ya. Nanti kamu sholatnya 40 zuhur, kamu 40 asar, kamu 40 maghrib. Jadi diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban almarhum. Jangan kayak orang Betawi, Betawi ceplosan kan jadinya kan. Jangan sama kayak orang Bekasi. Begitu orang tuanya meninggal, maaf, sampai bunuh-bunuhan gara-gara memperebutkan warisan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Saya berkeyakinan orang Betawi asli insya Allah agamanya kuat-kuat. Walaupun mohon maaf jarang ke masjid, senengnya ya istilahnya main gaplek di pos, tapi kalau udah diajak pengajian insya Allah beliau datang biasa ketemu tadi gitu ya. Kayak begitu nggak di sini ya, insya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah ya, sebelum nanti kita tutup dengan tanya jawab. Kita niatin mudah-mudahan seluruh para orang tua kita ya, ini engkau kita, para orang tua kita yang ada di depan kita, Bapak DKM, para asatid yang selalu mengawal kita dalam rangka mensukseskan pengajian birrul walidain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, semakin Allah berkahi kehidupannya, dan Allah jadikan keluarga besar beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, yang ingin sharing, yang ingin curhat, yang ingin bertanya, insya Allah kita sambil makan makanan yang ada. Terima kasih.